Komisi 9 DPR kembali memanggil pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI hari ini. Salah satu yang dibahas adalah mengenai pemberhentian mantan Menteri Kesehatan Terawan Wiranto dari keanggotaan IDI. Rapat dengar pendapat DPR dengan IDI juga membahas mengenai evaluasi IDI secara keseluruhan perihal tugas dan fungsinya. Tak hanya IDI, DPR juga memanggil sejumlah pakar di bidangnya untuk memberikan perspektif mengenai kasus-kasus etik kedokteran. Sebelumnya Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI memutuskan untuk memberhentikan Terawan secara permanen dari anggota IDI. Putusan ini dibacakan dalam sidang muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh. Lantas bagaimana hasil pertemuan antara DPR dengan Ikatan Dokter Indonesia mengenai kasus pemecatan Dr. Terawan? Pemirsa, kita langsung menuju ke DPR. Saat ini sudah ada rekan kami, Agita Mahlika. Agita, apa poin yang bisa di-highlight dari pertemuan antara DPR dengan IDI? Ya, selamat sore Tisa Novini dan juga pemirsa. Hingga saat ini pertemuan yang berlangsung antara Komisi 9 dan juga PBID masih terus berlangsung, di mana diketahui bahwa Komisi 9 ini melakukan rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama dengan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID yang dilakukan dengan agenda membahas atau memberikan penjelasan terkait dengan tugas pokok dan juga fungsi dari PBID sebagai organisasi profesi kedokteran di Indonesia. Nah, tadi sidang ini memang sudah dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan dihadiri langsung, Tisa dan juga Alfat, dihadiri langsung oleh Ketua IDI yaitu Dr. Adib. Nah, hingga saat ini kita juga masih menantikan bersama-sama karena saat ini masih tengah mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi. Namun memang diketahui Tisa dan juga pemirsa bahwa agenda RDPU hari ini tidak hanya membahas mengenai tugas ataupun fungsi dari PBID, melainkan juga pembahasan yang sangat spesifik mengenai pemecatan Terawan Agus Putranto atau Dr. Terawan. Berkaitan dengan hal itu, Tisa dan juga Alfat, kemudian Komisi 9 juga mengundang sejumlah pakar ini untuk memberikan perspektif terkait dengan kasus etik kedokteran. Di antaranya adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran Indonesia atau Universitas Indonesia yaitu Herkutanto dan Budi Sampurna, serta dihadirkan juga secara virtual yaitu pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran yaitu Prof. Romli Atmasasmita. Tadi kami menyimak bersama pemirsa penjelasan yang disampaikan oleh Prof. Romli, di mana Prof. Romli ini menyampaikan dari perspektif hukum bahwa sebenarnya IDI ini tidak berhak untuk melakukan pemecatan terhadap Terawan Agus Putranto, melainkan secara hukum hanya bisa melihat atau IDI ini hanya bisa memberikan sanksi disiplin atau berupa teguran tertulis atau memberikan rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi. Hal ini juga senada dengan pandangan dari masing-masing fraksi dari Komisi 9. Dan hingga saat ini kita juga akan terus menantikan bagaimana kemudian tanggapan dari IDI. Sementara demikian, Tisa. Baik, Agita Mahlika mengabarkan langsung dari DPR.